Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi zidna 'ilma wa zidna fahma. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal 'amali. Alhamdulillah, kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk datang ke salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bermajlis ilmu, mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang sahih, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah", siapa-siapa di antara kelompok manusia, siapa saja, ya, dan di mana saja, dia berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah dalam rangka membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mempelajari ayat Allah Subhanahu wa taala, illa nazalat alaihimus sakinah, maka dia akan mendapatkan rasa ketenangan, wa ghasyiyatuhur rahmah, serta ditebarkan kasih sayang di antara mereka, wa hafathumul malaikah, dan turut hadir bersama mereka para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, wa zakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut satu persatu nama-nama kita di hadapan para malaikat yang ada di atas langit sana. Tak lupa kita mengirimkan salam serta salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada setiap manusia yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnahnya. Kif halukum? Khair? Tayyibun? Tayyib. Sampai mana pelajaran kita? Ada yang masih ingat? Sampai di Baik. Kemarin kita sudah sempat mengambil karakter dan akhlak Rasulullah SAW, yang dimana para sahabat sangat memuliakan ijlalu ashabah. Para sahabat radhiyallahu anhum sangat memuliakan beliau alaihi salatu wassalam. Dari hadis yang datang dari Amr bin As radhiyallahu anhu, bahwasanya ma kana ahadun ahabba ilayya, jadi kita mengulang sedikit bahwa karena ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat, tidak ada satupun manusia yang lebih kami cintai, lebih daripada kecintaan kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala adalla fi aini, wala adalla fi aini minhu, wa ma kuntu utiku an amla ainin minhu ijlalan lahu. Dan kata Amr bin As radhiyallahu anhu, sungguh aku tidak sanggup memenuhi mataku dalam menatap mukanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena pengagunganku kepadanya. Dan ada yang menarik, sempat kita bahas
itu meludah, melainkan ludahnya tersebut tidak sampai ke tanah. Sampai di mana? Sampai di telapak tangan para sahabat. Saking sahabat berlomba-lomba mengambil air ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk mengambil keberkahan. Sebagaimana dalam riwayat dikatakan, qala Urwah ibn Mas'ud Ats-Tsaqafi, bahwasanya Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi pernah menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada suku Quraisy di hari perjanjian Hudaybiyah. Ya, dikatakan bahwasanya wallahi in ra'aitu malikan qattu ya'azzimuhu atau yu'azzimuhu ashabah. Demi Allah, saya tidak pernah melihat seorang raja yang dihargai, yang diagungkan oleh orang-orang di sekitarnya, ma yu'azzimu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana pengagungannya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Urwah bin Mas'ud, saya tidak pernah melihat seseorang yang dimuliakan oleh orang-orang sekitarnya lebih daripada dimuliakannya Rasulullah oleh para sahabatnya. Nah, wallah, dan demi Allah, in tanakhama nukhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum. Dan demi Allah, ini yang kita tadi singgung di awal, bahwasanya tidaklah Rasulullah meludah kecuali ludahnya tersebut mendarat di telapak tangan orang-orang yang di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadalaka biha wajhah. Kemudian tidaklah air ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut kecuali setelah didapatkan oleh para sahabat, kemudian diusapkan ke wajahnya. Nah, wajildahu, atau diusapkan kepada kulit anggota tubuh sahabat. Wa idza amarahum, dan apabila Rasulullah menyuruh sahabat, ibtadaru amrahu, para sahabat segera mengerjakan perintah Nabi, saking sahabat itu memuliakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi catatan ingat ya, dalam syariat ada dikenal dengan istilah tabarruk, mengambil keberkahan. Dan mengambil keberkahan itu bukan serta-merta seseorang yang menentukan kepada siapa dia mengambil berkat, akan tetapi keberkahan itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sumber keberkahan yang Allah tetapkan yaitu anggota tubuh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara keberkahan yang Allah telah tetapkan adalah seluruh yang melekat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari keringatnya, mulai dari air ludahnya, mulai dari helai rambutnya, dan seluruh yang melekat pada Nabi terdapat keberkahan. Juga ada hal-hal atau benda-benda yang lain selain Nabi SAW yang Allah telah tetapkan keberkahan padanya, seperti apa? Air Zam-Zam misalnya. Air Zam-Zam, air yang hari ini bisa kita rasakan keberkahannya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'u Zamzam lima syuribalah." Air Zam-Zam tergantung niat yang meminumnya. Allah sudah tetapkan lewat lisan Nabi alaihi salatu wassalam, maka kita dapatkan keberkahan dalam air Zam-Zam tersebut. Apalagi buah tin dan zaitun, ini juga buah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disebutkan dalam Al-Qur'an, "Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadza baladil amin." Apalagi tempat yang diberkahi, yaitu dua tanah haram, ya, Makkah dan Madinah. Maka selagi Allah menjelaskan letak-letak keberkahan tersebut dan benda-benda yang diberkahi tersebut, maka seseorang boleh mengambil keberkahan padanya. Ya, paham? Tetapi selagi tidak ada dalil, tidak ada keterangan dari Al-Quran dan hadis bahwa hal tersebut adalah sumber keberkahan, maka kita tidak boleh berkeyakinan bahwa benda tersebut, tempat tersebut adalah hal yang mendatangkan berkah. Ya. Sekarang kita bisa lihat hal-hal yang sangat membuat kita sedih. Apa itu? Sebagian kaum muslimin mendatangi kuburan-kuburan para ulama yang tidak lain untuk mengambil keberkahan pada kuburan tersebut. Boleh atau tidak para santri? Kita ke kuburan, kemudian mengambil segenggam tanah di kuburan tersebut, kemudian kita bawa pulang dengan alasan ada anak saya yang sakit, biar anak yang sakit tersebut bisa sehat kembali. Boleh tidak? Tidak boleh, karena tidak ada keterangan dari ayat dan hadis yang menjelaskan tentang keberkahan tanah di kuburan. Ya. Hatta kuburan Nabi SAW tidak ada satupun nas yang menjelaskan bahwa tanah dari kuburan Nabi itu berberkah. Nah, begitu juga dengan kuburan-kuburan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ingat, barang siapa yang mendatangi kuburan untuk berniat mengambil keberkahan, maka ini bisa jadi dalam perkara kesyirikan. Ya. Meyakini bahwa ada zat atau ada benda yang dengannya kita mampu mendapatkan kebaikan dan terhindar dari keburukan, meskipun kita meyakini bahwa kebaikan dan keburukan itu dari Allah, namun kita meyakini bahwa benda ini menjadi sebab mendatangkan kebaikan dan sebab terhindar dari keburukan, maka itu jelas jatuh ke dalam syirik kecil. Nah, paham itu? Ya. Dan kalau dia berkeyakinan lebih daripada itu, dia yakin bahwa tanah ini bisa menyembuhkan dengan mengambil sepotong lembar kain kiswa, ya, kejadian, ya, memotong, menggunting kain kiswa dengan alasan untuk pengobatan dan tidak mendengarkan kesehatan dari Allah, maka ini jatuh kepada syirik besar. Nah, seperti itu rumusnya. Kalau sebatas menjadikan wasilah bahwa benda ini bisa mendatangkan keberkahan, tapi tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis, maka ini bisa jatuh ke dalam syirik kecil. Tapi kalau sepenuhnya menggantungkan ke benda tersebut, tidak menggantungkan kesehatan, rezeki semata-mata datang dari Allah, dia menggantungkan kesehatan, kemudahan rezeki, kemudahan urusan kepada benda-benda tersebut, maka dia jatuh ke dalam syirik besar. Baik, para ulama membahas bagaimana hukum bertabarruk, mengambil keberkahan. Kalau istilah kerennya apa? Mengelap berkah, ya. Mengelap berkah, ya.
membahas tentang perkara tersebut, ya. Dikatakan oleh Al-Imam, ya, Asy-Syatibi rahimahullah taala, beliau mengatakan Sahabatu radhiyallahu anhum adalah sahabat Nabi, semoga Allah meridhai mereka, ba'da mautihi alaihi salatu wassalam, setelah kematiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam yata' min ahadin minhum syai' min dzalika, mereka tidak pernah satupun atau tidak pernah sekalipun didapati mereka mengambil keberkahan dari kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari tanah kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian idlam yatrukun Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi fil ummah afdal min Abi Bakar. Dan ingat, tidak ada satupun atau tidak ada manusia yang paling mulia yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada kemuliaannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fahuwa kana khalifah, dan dulu Abu Bakar adalah seorang khalifah. Selain orang yang mulia, dia adalah khalifah. Kemudian kata Imam Syatibi, walam yaf'al bihi syai', dan Abu Bakar As-Siddiq yang kita tidak lakukan kemuliaannya, ya, tidak pernah mengamalkan, tidak pernah melakukan tabarruk atau mengelap berkah kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya sekiranya ada yang bisa kita ambil berkah pada kuburan, maka tentulah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling pertama kita mengelap berkah padanya. Kemudian dikatakan wala Umar, dan Umar pun tidak pernah mengamalkan hal tersebut radhiyallahu anhu, bahwa kana afdalul ummah, padahal dia adalah, ya, orang yang terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq, dan tidak pernah didapati Umar melakukan hal tersebut. Wa kadzalika Utsman, dan demikian juga Utsman radhiyallahu anhu, tsumma Ali, tsumma sa'ir sahabat. Setelah itu seluruh sahabat tidak pernah kita dapati mereka mengelap berkah kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat sekali lagi, sekiranya ada tuntunan, maka masa satupun riwayat dari sahabat tidak ada. Artinya sekiranya ada contoh dari sahabat, masa di antara sekian banyaknya sahabat tidak ada riwayat yang kita dapatkan bahwa sahabat fulan bin fulan mengambil keberkahan di kuburan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Wadih para santri. Nah, ini menandakan bahwa kuburan Nabi saja tidak bisa kita mengambil berkah kepadanya, apalagi kuburan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, tabarruk, mengambil keberkahan kepada Nabi itu boleh selama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ya, masihlah hidup. Jika dalam sebuah riwayat disebutkan Nabi itu membagi-bagi rambutnya para sahabat. Ya. Kalau Ustaz cukur, ya, kemudian ada santri yang mendekat, kemudian pungut-pungut rambutnya, ya, itu bid'ah. Kenapa? Karena keberkahan dari tubuh anggota bagian tubuh seseorang dikhususkan hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain itu tidak ada. Ya. Ada kita lihat di media sosial seorang habib, ya, seorang habib yang tak tahu juga keturunannya jelas apakah dia sampai nasabnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Beliau ketika berwudu, orang-orang di sekitarnya berlomba-lomba mengambil air wudunya, ya,
bekas minumnya dan lain-lain. Ini tidak benar. Kenapa? Karena kekhususan mengambil berkah kepada seseorang atau anggota tubuh manusia itu dikhususkan hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam riwayat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata Mina fa'atal jamrah faramaha thumma ata manzilahu bimina wa nahara thumma qala lil halal khudh wa asyara ila janibi al-ayman thumma aysar. Suatu ketika Nabi setelah melakukan rangkaian ibadah haji, beliau mau bertahallul, maka Nabi pergilah ke tempat cukur, tukang cukur. Ya bukan Madura, bukan. Kata Nabi, cukurlah rambutku, kepada tukang cukur, cukurlah rambutku dan awali yang bagian kanan dulu. Nah, ini diantara sunnah dan memang secara umum dalam hal kebaikan kita mengawali dari bagian kanan. Makan pakai tangan kanan, masuk masjid pakai kaki kanan. Mengapa lagi? Dan segala yang lain yang sifatnya kebaikan kita mengawali dari bagian kanan. Pakai baju, masukkan tangan ke lengan kanan dulu. Pakai celana, mulai dari kaki kanan. Naik sepeda dari kanan. Sebagaimana para sahabat naik onta dari bagian kanan dulu. Masuk di masjid isi bagian kanan. Dan semua bagian kanan itu itu adalah perkara yang diutamakan, afdhaliyah. Baik. Setelah Nabi mencukur rambutnya, maka Nabi alaihi salatu wasallam faqassama sya'rahu baina man yalihi. Nabi mengambil rambut yang telah dicukur tersebut kemudian membagikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu Nabi. Ingat, selain Nabi tidak boleh. Kemudian dikatakan summa asyara ila halal, summa asyara ila halal. Kemudian Nabi memberikan isyarat kepada tukang cukur untuk mencukur bagian kiri. Setelah itu wa ila janibil aysar fa halaqahu fa a'tahu ummu Sulaim. Maka rambut bagian kiri Nabi alaihi salam diberikan kepada Ummu Sulaim. Nah, beredar juga video. Nah, ini saya lihat banyak ketika kita ketik rambut Nabi di YouTube saja, itu muncul banyak video-video yang membuat kita heran. Ada yang mengatakan bahwa di zaman kita ini di sebuah tempat tertentu, ada yang mengatakan di Turki lah, ada yang mengatakan di museum inilah terdapat rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, boleh tidak kita mengambil berkah kepada rambut Nabi tersebut? Itu kan rambut Nabi. Boleh atau tidak? Kenapa tidak bisa? Tidak apa-apa, jawab saja. Itu kan rambut Nabi. Seperti tadi rambut yang dibagi-bagi. Boleh atau tidak kita mengambil berkah, mendatangi tempat tersebut, kemudian kita mencium-cium, menangis, mengusap-ngusap tempat tersebut, boleh tidak? Tidak? Tidak boleh. Kenapa? Yang pertama, ulama menjelaskan, dan diantara yang menjelaskan adalah Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, bahwasanya sesuatu yang dianggap milik Nabi alaihi wasallam harus dibuktikan dengan jalur nasabnya. Paham nasab? Silsilahnya. Kenapa bisa dikatakan ini rambut Nabi? Nah, jadi pada dasarnya itu rambut bukan rambut Nabi, ini hukum dasar. Karena kan
rambut si fulan, ada rambut si fulan, ada rambut si Ahmad, ada rambut si Utsman, ada rambut si siapa? Banyak, rambut itu banyak. Betul tidak? Kan bisa saja saya ambil rambutnya siapa? Hafiz, saya kasih masuk di botol. Saya bilang rambut Nabi SAW. Nah, yang membedakan adalah buktinya. Yang membedakan adalah siapa yang bisa membuktikan bahwa itu rambut Nabi SAW. Nah, dalam ilmu riwayat atau silsilah dipelajari. Ada silsilah yang siqah, yang jujur. Ya. Ada seorang periwayat yang jujur, yang siqah. Nah, apakah periwayat ini bersambung atau tidak? Ya. Di zaman Imam Mazhab saja, riwayat tentang anggota tubuh Nabi alaihissalam itu sudah tidak jelas. Di zaman Imam Mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Di zaman itu saja, itu silsilah tentang adanya anggota tubuh Nabi alaihissalam itu sudah tidak jelas silsilahnya, nasabnya sudah tidak jelas. Apatah lagi mau sampai di zaman kita saat ini. Ya, kalau ada yang menulis bahwa sahabat ini mengambil rambut Nabi dari sahabat ini sampai ke sahabat ini sampai ke ulama ini sampai ulama ini sampai ulama ini. Kemudian sampai zaman kita. Pertanyaannya, ada yang pernah meneliti bahwa silsilah ini semua orang yang jujur, thiqah, dan sampai ada pendusta? Ini bukan hanya nasab yang kita perhatikan, tapi betul tidaknya orang-orang yang meriwayatkan riwayat tersebut. Tidak kita gampang terkecoh. Ya, kemudian kita, kalau betul itu rambut Nabi terbukti betul, kita akan datang orang-orang ke sana mencium. Kalau betul, ya, kalau itu rambut Nabi, maka tidak mengapa kita mengambil berkah. Ya, tapi pertanyaan siapa yang bisa buktikan bahwa itu adalah rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada. Ya, baik. Kemudian juga dikatakan qala Imam Syafi'i rahimahullah taala, ya, fa'ala hada, dengan dasar dalil seperti itu, ya, la yasih, tidak dibenarkan liman ba'dahu, kepada orang-orang yang setelahnya, al-iqtida'u bihi fit tabarruk ala ahadin tilkal wujuh. Tidak dibenarkan kepada orang-orang setelahnya untuk berkeyakinan, mempercayai bahwa adanya keberkahan kepada orang-orang yang hidup setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, baik dari anggota tubuhnya kah, atau bekas air liurnya kah, bekas ludahnya, bekas wudhunya, keringatnya, tidak ada, tidak dibenarkan. Meskipun soleh sesoleh apapun ulama itu, tidak boleh kita mendatangi untuk niat mengambil berkat dari anggota tubuhnya, karena itu tidak pernah saya dapat dari sahabat yang termulia Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seterusnya. Ya. Wa man iqtada bi, dan barang siapa yang melakukan hal tersebut, kana iqtida'uhu bid'atun. Barang siapa yang mengamalkan hal seperti itu, maka dia sungguh terjatuh dalam perkara bid'ah. Dan juga Ibnu Rajab rahimahullah berkomentar dalam permasalahan ini, wa fi jumlah, dalam kesimpulan pembahasan ini, wa hadhi al-asya'u fitnatun, perkara-perkara seperti ini yang banyak kaum muslimin percaya dengan anggota tubuh rambut Nabi misalnya, atau keringat Nabi SAW, ini adalah ujian yang menimpa kaum muslimin, fitnah. Iya. Dan ini adalah perkara yang membuat kita khawatir kalau Nabi SAW disikapi dengan sikap yang berlebihan. Ya.
dan orang-orang setelahnya disikapi dengan sikap berlebihan. Sekarang para santri, kalau kita lihat penyimpangan manusia saat ini, ziarah ke tempat-tempat tertentu, apakah itu pohon keramat atau kuburan, ya. Misal tanya dulu, boleh tidak kita menziarahi sebuah tempat secara khusus, menggunakan motor kah, mendatangi dengan menggunakan mobil kah, dengan pesawat, untuk niat mengunjungi sebuah tempat, pohon kah atau kuburan kah, dengan niatan pergi mengambil keberkahan di tempat tersebut. Ya, tentu tidak boleh. Ya. Yang kedua, kita tidak mengambil berkah, tapi hanya sebatas pergi ziarah. Pergi ziarah. Kita berkorban, keluarkan uang untuk beli tiket semata-mata untuk pergi mendatangi kuburan fulan bin fulan, karena dia adalah seorang ulama, seorang kiai yang dulunya masyhur menyebarkan dakwah Islam di Indonesia. Boleh tidak? Tidak boleh. Karena ziarah kubur itu dibolehkan, namun tidak mengkhususkan safar untuk berziarah ke sebuah kuburan. Ya. Misalnya antum mau ke kampung niatnya silaturahmi, ya. Tapi tiba-tiba ingat bahwa di belakang rumah itu ada kuburan kakek, maka boleh kita kunjungi, ya. Tapi kita ke kuburan kakek memang bukan niat khusus dari rumah untuk kuburan kakek tersebut, ya. Jadi tidak boleh seseorang safar jauh. Ingat, safar jauh ya catatannya. Tidak boleh seseorang safar meninggalkan rumahnya ke tempat yang jauh hanya untuk mendatangi kuburan. Meskipun hanya niatnya untuk apa? Ziarah. Ya. Tapi secara umum berziarah mendatangi kuburan itu boleh, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir di setiap malam di akhir hayatnya mendatangi kuburan Baqi, mendoakan orang-orang yang ada di kuburan Baqi. Tapi Nabi tidak mendatangi secara khusus atau safar jauh untuk berziarah. Kuburan Baqi dekat dengan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah a'lam bishawab. Demikian yang kita pahami daripada penjelasan ulama kita. Ya. Baik, jadi ini tadi saja ya, catatan, penjelasan tambahan bahwasanya mengambil keberkahan dari Nabi SAW, apakah dari keringatnya, dari rambutnya, dari air ludahnya, ya itu boleh. Tetapi ini khusus kepada Nabi SAW. Baik. Kemudian di antara sifat Nabi SAW yaitu Nabi adalah orang yang paling beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini tertulis adabuhu ma'allah, adabnya kepada Allah. Ya. Jadi setelah kita sebutkan bagaimana sahabat menyikapi Nabi alaihi salatu wasallam, bagaimana penghargaan sahabat kepada Nabi alaihi salatu wasallam, sekarang kita akan menyebutkan bagaimana sikap Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beradab. Nah, bagaimana adab Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala dikatakan qala Abdullah ibni Asy-Syukhair, Abdullah ibni Asy-Syukhair, Asy-Syukhair radhiyallahu anhu. Ya, atau boleh tulis Abdullah ibni Asy-Syukhair radhiyallahu anhu. Faqulna, kami dulu pernah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta sayyiduna
Ya Rasulullah, engkau adalah pemimpin kami atau tuan kami, sayyid, ya, tuan atau kepala, jadi dimaknai penguasa. Faqal, kemudian Nabi menjawab, sayyidu Allah tabaraka wa ta'ala, ya, pemimpin atau ya penguasa bukan saya, tetapi penguasa tidak lain adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Qulna, setelah itu sahabat lain mengatakan, wa afdaluna wa a'zamuna, ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling mulia di antara kami, engkau adalah orang yang paling agung di antara kami. Apa jawaban Nabi setelah dipuji seperti itu? Nabi hanya mengatakan, qulu biqaulikum, ucapkan apa yang engkau mau ucapkan, au ba'di qaulikum, atau ya sebagian dari ucapan kalian, silakan ucapkan. Akan tapi wala yastajriyannakum syaitan, tapi janganlah sampai syaitan itu menjadi ya penyebab sampai engkau memuji seseorang. Atau dalam hal pujian, tidak boleh kita mengikuti langkah-langkah syaitan, tidak boleh kita mengikuti rayuan syaitan. Ya, kadang-kadang kita itu memuji sebenarnya berlebihan, dan pujian yang berlebihan justru di dalamnya terdapat hal-hal yang mendatangkan keburukan. Perhatikan perasaan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi saja sallallahu alaihi wasallam tidak ingin diangkat-angkat, tidak ingin dipuji berlebihan, bagaimana lagi kita yang jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Dan ada satu penyakit yang bisa muncul tak kala kita memuji makhluk, memuji saudara kita yang pujian tersebut sebelumnya kita tidak sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyakit apa itu? Penyakit ain. Ya. Penyakit ain ini pernah terjadi di zaman sahabat, yang pada saat itu ada sahabat yang memuji sahabat yang lain dengan warna kulitnya yang sangat putih, ya, dan juga wajahnya yang sangat tampan. Setelah itu sahabat yang dipuji dalam riwayat dikatakan dia demam, dengan demam yang kepanjangan. Nah, ini bagian dari efek memuji tanpa menyandarkan pujian tersebut sebelumnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada akhirnya dikatakan sisa air mandi dari sahabat yang memuji tersebut dimatikan kepada sahabat yang dipuji yang sedang sakit. Ini salah satu ya hal yang membuat seseorang bisa terlepas dari penyakit ain, yaitu memandikan sisa mandi orang yang memuji kepada orang yang telah dipuji. Tapi yang masalah kalau kita tidak tahu siapa yang sudah memuji kita, ya, bagaimana kita tahu bahwa dia yang telah membuat kita ya dengan sebab pujian yang dia lontarkan kita mendapatkan pujian seperti siapa yang tahu? Ya. Nah, demikian kita juga sebagai kaum muslimin yang tidak mendatangkan, tidak dianjurkan, ya, kata Rasulullah, la darar wala dirar. Kita tidak boleh memberikan mudarat kepada orang lain. Ya. Dengan kita sudah tahu ilmunya, tidak boleh kita memuji yang pujian tersebut kita tidak sandarkan kepada Allah sebelumnya. Jadi memuji boleh, tapi awalnya dengan sandaran kepada Allah, seperti Masya Allah, ya, bagusnya nilai ujian antum. Masya Allah, mancungnya hidupnya antum. Ya. Masya Allah, ya, bagusnya mobil antum. Itu boleh. Baik.
Jadi ketika Nabi alaihi wasallam dipuji, maka kata Nabi alaihi wasallam, silahkan ya, engkau sebutkan pujian-pujianmu, ya, berkatalah kalian dengan perkataan kalian yang sewajarnya atau sebagian dari perkataan kalian, namun jangan sekali-kali kalian diperdaya oleh syaitan. Ya. Kita ambil satu poin lagi di antara sifat Nabi alaihi wasallam, yaitu Nabi alaihi wasallam memiliki keberanian. Syuja'atuhu, kata sahabat, qala Ali radhiyallahu anhu, kunna idza hamiya al-ba's wa laqi al-qawm al-qawma, ya, ittaqayna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala yakun ahad minna adna ila al-qawmi minhu. Ya. Kata Ali, semoga Allah meridainya, orang dahulu saat datang kesulitan menimpa kami, ya, kami berlindung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah orang yang paling berani menghadapi kesulitan. Maka tidak ada orang yang lebih dekat dengannya, atau tidak ada orang yang lebih dekat dengan tentara atau pasukan orang-orang musyrik pada saat itu selain dekatnya Nabi alaihi wasallam kepadanya. Jadi ketika ada kesulitan, para sahabat mendatangi Nabi alaihi wasallam, ya, berlindung kepada Nabi alaihi wasallam. Dan ketika ada musuh yang menyerang, maka tidaklah seorang lebih dekat dengan musuh tersebut lebih daripada dekatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi beliau adalah orang yang berani. Sekiranya beliau tidak berani, pasti tidak mau dekat-dekat dengan musuh. Nabi di belakang saja. Ya. Dan kita ingat ada 27 peperangan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, ya, berperang pada perang tersebut. Nah, jadi itulah di antara bentuk gambaran keberanian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam penjelasan pada kitab ini. Ini dulu mungkin yang bisa kita antarkan karena waktu sudah masuk. Ya, demikian. Jazakumullahu khairan atas ihtimamikum wa barakallahu fikum. Insyaallah pertemuan selanjutnya Ustaz akan tanya-tanya. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan, insyaallah kita akan berikan hadiah-hadiah spesial insyaallah. Ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.